Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Puspitasari dari SMA Negeri 1 Surade. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu yang pertama adalah terjadinya modernisasi di Jepang yang mengakibatkan terjadinya restorasi atau perubahan, atau juga disebut dengan restorasi Meiji. Dari restorasi Meiji ini akhirnya Jepang mengalami perubahan dalam bidang militer, pendidikan, perdagangan, dan juga industri. Restorasi Meiji ini adalah suatu peristiwa yang terjadi pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kekaisaran di Jepang. Sejak restorasi ini, Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing. Bahkan restorasi Meiji menjadi titik balik di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan juga kuat. Yang kedua, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah yang mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Yang ketiga adalah negeri-negeri induk seperti Inggris, Prancis, dan juga Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Dan yang terakhir yaitu bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang atau yang juga dikenal dengan 3A. Yang pertama adalah Jepang Cahaya Asia, kemudian yang kedua Jepang Pelindung Asia, dan yang terakhir adalah Jepang Pemimpin Asia. Selama Perang Dunia Kedua, berbagai semboyan propaganda Jepang ini digunakan sebagai salah satu alat untuk memperkuat pengaruhnya di berbagai wilayah di Asia, termasuk Indonesia. Propaganda itu juga dibutuhkan Jepang guna melancarkan rencananya untuk memenangkan perang di wilayah Asia dan Pasifik pada masa Perang Dunia Kedua melawan kelompok sekutu. Jika dilihat dari Jepang Pemimpin Asia, yaitu semboyan ini dengan tegas menekankan peran unggul Jepang sebagai pemimpin di kawasan Asia yang diharapkan diikuti dan dihormati oleh berbagai negara di wilayah tersebut. Dengan menggunakan retorika ini, Jepang berupaya membujuk warga Indonesia bahwa kedatangan mereka bukan hanya merupakan tindakan militer semata, melainkan juga bagian integral dari misi besar untuk membebaskan dan memodernisasi Asia dari cengkraman penjajahan Barat. Kemudian yang kedua, dalam semboyan Nippon Pelindung Asia atau Jepang Pelindung Asia, yaitu Jepang berusaha mencitrakan dirinya sebagai pelindung Asia dari ancaman kolonialisme Barat. Mereka ingin meyakinkan bahwa kehadiran mereka adalah untuk melindungi bangsa-bangsa Asia dari penjajahan dan ketidakadilan. Yang ketiga, Nippon Cahaya Asia atau Jepang Cahaya Asia, semboyan ini menyoroti konsep Jepang sebagai cahaya Asia, menekankan peran positif yang dimainkan Jepang dalam memajukan dan mencerahkan Asia. Propaganda ini mencoba membentuk persepsi masyarakat Asia bahwa Jepang akan membawa kemajuan dan perubahan positif. Seiring dengan perang dan upaya pendudukan Jepang di Indonesia, semboyan propaganda Jepang menjadi sarana untuk membentuk persepsi dan meraih dukungan warga. Adapun tujuan Jepang ke Indonesia yaitu yang pertama mencari daerah baru seperti Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam untuk mendukung kepentingan perang. Tujuan tersebut dilakukan benar-benar oleh Jepang dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan berbagai cara. Contohnya seperti yang pertama mengangkut hasil tambang, hutan, serta perkebunan ke negaranya. Kemudian yang kedua, meminta petani menyerahkan hasil panen, harta miliknya, serta ternak kepada Jepang. Yang ketiga, memaksa rakyat untuk menanam pohon jarak di lahan pertanian. Tujuan kedua yaitu mencari daerah pemasaran industri. Setelah Jepang berubah menjadi negara industri, setelah terjadi restorasi Meiji, tentunya Jepang membutuhkan negara untuk pemasaran yang jadi sasarannya adalah salah satunya Indonesia. Tujuan yang ketiga adalah Jepang ingin mewujudkan Hakko Ichu
yang artinya menyatukan seluruh bangsa di bawah kekuasaan Jepang. Yang terakhir, tujuan Jepang ke Indonesia yaitu untuk mencari simpati masyarakat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Banyak cara yang dilakukan oleh bangsa Jepang untuk mencari simpati masyarakat Indonesia, contohnya seperti bangsa Jepang memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian memperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta bangsa Jepang juga membebaskan tahanan-tahanan yang dimana dulunya ini ditahan oleh